Oke guys, jadi air Megatank akhirnya sudah terisi penuh. Nah, proses pengisian ini memakan waktu 5 hari. Jadi 5 hari itu gua nyalain air terus menerus kecuali di 3 hari terakhir. Nah, kenapa di 3 hari terakhir gua gas sampai dari malam sampai pagi? Karena di 2 hari pertama itu tekanan air belum seberapa. Karena tekanan air belum seberapa, jadi gue masih bisa ngegas pengisian itu non-stop. Jadi dari subuh sampai subuh. Nah, begitu air sudah di 50-60%, gue mulai melakukan pengisian itu secara bertahap. Kenapa? Karena semakin tinggi air yang terisi, hydrostatic pressure atau tekanan air pun juga semakin tinggi kan. Jadi kalau misalnya gue isi terus-menerus dari pagi sampai pagi, kalau terjadi sesuatu tengah malam, kan nggak ada yang ngejagain. Dan tidak bisa dilakukan hal-hal emergensi, penyelamatan emergensi. Makanya gue putusin di 3 hari terakhir gue hanya mengisi air dari pagi sampai sekitar jam 7-8 malam. Dari jam 7-8 malam sampai pagi berikutnya itu pompa mati semua, air tidak gue isi. Dan di situ juga gue untuk memberi waktu untuk melihat apakah ada penyusutan air. Nah, setiap kali gue mau matikan pompa atau mengukur ketinggian air, itu selalu gue kasih tanda di kaca. Nah, jadi di situ acuan gue apakah ada penyusutan atau seperti apa. Secara umum proses pengisian air bisa dibilang berjalan lancar, nggak ada kendala, kecuali satu hal itu nanti akan gue tunjukin di bawah. Itu ada sedikit rembes halus. Nah, menurut gue rembes halus itu kayaknya akan gue biarin aja, karena kalau gue otak-atik takutnya malah nanti muncul titik rembes yang lain. Sedangkan rembes halus yang akan gue tunjukin ke kawan-kawan itu dia bisa dibilang nggak, ya udah mulai mengering lah. Kayaknya udah mulai, rembesan halusnya itu udah mulai tersumbat oleh kotoran atau debu atau apapun itu yang udah mulai menyumbat jalur air. Nanti akan gue tunjukin sebentar lagi. Tapi secara umum seperti yang kalian bisa lihat di bagian atas ini air Megatank udah kayak kolam renang sih. Nah, untuk ketinggian air itu gue hanya setting sampai di bibir itu. Jadi kenapa gue setting sampai di bibir itu? Supaya yang penting kan dari luar ketinggian air atau water level sudah tidak terlihat lagi. Jadi ya sebenarnya bisa aja sih gue penuhin sampai atas, tapi menurut gue udah nggak terlalu ada gunanya ya untuk kalau dipenuhin sampai atas. Yang penting ketinggian air dari depan itu udah nggak kelihatan, menurut gue udah cukup. Nah, jadi ini masih gue isi air sedikit lagi supaya ya lebih-lebih 2-3 cm dari bibir atas itu, biar bener-bener dari luar nanti nggak ada kelihatan ketinggian air sama sekali. Jadi gue lebihin 2-3 cm lagi, makanya air masih gue isi. Terus kemudian banyak yang bertanya nih, kenapa nggak pakai air tangki? Karena gini loh, ini pengisian air ini hanya untuk mengetes apakah kolam ini bocor apa tidak. Nanti air ini ya emang mau nggak mau harus gue kuras total. Jadi ya kalau gue isi pakai air tangki, satu tangkinya 700-800 ribu untuk kapasitas 16 ton, gue bakal butuh 7 tangki kali 700 ribu udah hampir 5 juta. Masa 5 juta gue isi di sini, abis itu gue buang, sayang banget. 5 juta itu udah bisa dapat gue pompa yang bagus satu. Jadi mendingan gue tunggu 5 hari tapi gue menghemat 5 juta. Itu pola pikir gue. Tapi ya kurang lebih seperti ini. Dan untuk pengisian air gue itu menggunakan air sumur. Jadi tidak ada biaya tambahan selain biaya listrik ya, nyalain pompa terus menerus. Kalau biaya air kan air sumur ya nggak ada masalah ya. Nah, kemudian untuk air Megatank ini gue akan melakukan total 3 kali ya, 3 kali pengisian. Ini pengisian yang pertama, tujuannya untuk mengetes ada bocor apa tidak, sekalian untuk membersihkan kotoran-kotoran selama proses pembangunan. Setelah dikuras, gue akan isi sekali lagi untuk safety aja, untuk bersihin sekali lagi lah ya bahasanya. Setelah
pengisian kedua akan gue kuras, dan di pengisian yang ketiga baru ikan akan gue masukin ke sini. Nah, gue kayaknya nggak akan rendam ini pakai gedebong pisang atau apa, karena gue sudah menggunakan FlexiCode. FlexiCode ini ya emang cat khusus untuk ikan koi, dan setelah gue banyak bertanya dan baca dan diskusi dengan kawan-kawan yang pernah menggunakan FlexiCode, biasanya kolam mereka itu ya nggak perlu direndam-rendam dengan gedebong pisang atau apa ya. Jadi ya tinggal dibilas, dibersihin sekali, 2 kali atau 3 kali cuci dengan air, udah bisa langsung masuk ikan. Jadi di Megatank ini di pengisian air yang ketiga baru akan gue masukin ikan gua ke dalam kolam ini. Nah, ini jadi yang gue bilang yang rembes kemarin, guys. Jadi di hari kedua pengisian ini mulai ngerembes. Nah, begitu dia gue lihat ada perembesan, gue tandain dengan pensil warna nih, kalau kalian bisa lihat. Nah, setelah gue perhatikan, kemudian rembesannya itu tidak melebar keluar dari apa yang sudah gue tandain, malahan bisa dibilang sudah mulai mengering. Berarti indikasinya rembesan ini jalur air sudah mulai tertutup. Jadi emang bener-bener kayak ada pori-pori halus banget ya, mungkin ya. Akhirnya dia meresap, tapi sepertinya sudah mulai ketutup. Karena kalau misalnya tidak tertutup, semestinya ini malah sudah melebar. Tapi ini tidak melebar, tapi menyusut. Jadi sepertinya ya, gua akan tunggu 1 minggu, karena setelah air di Megatank ini penuh, gua akan tunggu 1 minggu, gua akan hitung penyusutan airnya per hari berapa senti, apakah dalam batas yang wajar. Yang wajar itu sekitar 2-3 cm per hari. Karena paparan kolam ini kan cukup besar, jadi kalau kena panas juga penyusutannya juga cukup banyak ya. Jadi 2-3 cm penyusutan itu masih wajar karena evaporasi dari air. Tapi lebih dari itu mungkin ada indikasi kebocoran di tempat-tempat lain. Nah, jadi selain gua menunggu 7 hari untuk melihat penyusutan air di kolam utama dan juga di filter, gua akan monitor bagian ini apakah mulai ada rembes-rembes halus gini lagi, lembab-lembab, atau malah jadi kering total. Kalau udah kering total berarti gua udah nggak perlu takut lagi atau nggak perlu gua pusingin. Tapi kalau ternyata ada rembesannya melebar, itu berarti emang harus ada perbaikan sedikit di bagian sini, tapi harus diperbaikinya dari dalam filter. Nah, jadi kapan akan gue perbaikinya? Kalau semisalnya ada perbaikan ya setelah gue kuras air Megatank ini secara total, gue kuras total, baru gue bisa lakuin perbaikan. Jadi kita lihat 7 hari ke depan ini seperti apa, apakah kering atau malah merembes lebih jauh. Nah, kemudian di video sebelumnya ini banyak yang bilang ini retak. Ini bukan retak, guys. Ini sarang, entah sarang rayap, entah sarang apa. Ini udah gue baygon sih. Baru tadi sih gue baygon. Kemarin gue bersihin gitu aja, tapi muncul lagi. Kira-kira untuk ngilangin rayap ini gimana ya? Nih, kalau dibilang retak nggak juga nih, tuh. Nih sarang rayapnya nih, tuh dari sini masuk ke sini ke rumah tetangga. Tapi dia ke rumah tetangga numpang lewat di Megatank, tuh. Ini sarang rayap ya. Jadi bukan retak nih. Jadi kita akan lihat kondisi Megatank dari depan, guys, sekarang. Oke, jadi ini kondisi Megatank setelah full terisi oleh air. Jadi untuk sedikit catatan, ini bukan rembes ya. Ini bekas Sika Glass saat penyelenan kaca Megatank ini. Ini Sika Glass nih, Bang Septian. Coba zoom deket nih. Nah, ini ya. Jadi ini bukan rembes ya. Ini dari Sika Glass. Terus ini juga bekas Sika Glass nih. Tuh Bang Septian, deketin Bang. Tuh, jadi ini cemong-cemong bekas Sika Glass, bukan rembes karena air. Jadi saat proses pengisian air, gue itu setiap melakukan pengukuran itu gue tandain. Jadi jam sekian ketinggian air di sekian. Kemudian keesokan harinya gue juga tes nih, jam 12.55 siang tinggi air itu udah di 105 cm. Kemudian jam 3 sekitar 2 jam kemudian tinggi air udah di 103 cm. Berarti gue ngisi air itu dengan rate sekitar 2 cm plus minus ya, 2 cm per jam. Jadi inilah tanda-tanda yang gue lakuin untuk melihat ketinggian air dan
apakah ada bocor atau enggak atau seperti apa. Karena nggak mungkin gua lakuin 25% tunggu sehari, 25% tunggu sehari, gua gas aja langsung. Karena kalaupun ada bocor air, nanti misalnya sampai di sini terus di ketinggian berikutnya ada kebocoran, air itu nggak bakal naik lagi 2 cm, mungkin malahan 1 cm atau setengah cm atau seperti apa, kan seperti itu. Jadi sebenarnya ini perbedaan teknis saja ya, karena secara nggak langsung dengan gue mengisi air 2 cm per jam, itu juga secara nggak langsung diisi secara bertahap, pelan tapi pasti. Karena berbeda dengan kolam-kolam yang mungkin 3x3, kalian mungkin bisa ngisi 2 jam aja udah langsung penuh kan, 3 jam udah langsung penuh. Ini kan nggak bisa disamain. Jadi sebenarnya approach-nya aja, caranya aja yang berbeda, tujuannya sama. Jadi setelah gue diskusi, 2 cm per jam itu masih dalam tahap yang bisa dibilang secara bertahap, seperti itu. Dan gue juga tadi udah melakukan uji lendut, atau jadi kan kaca kan awalnya lurus nih, begitu ada tekanan air kan dia mulai naik begini ya. Nah ini kalau dihitung dari pabrik, toleransinya itu adalah kelendutannya 32,5 mm. Tadi gua udah mengukur kelendutan kaca ini, itu cuma lendut sekitar 5 mili. Jadi masih sangat aman. Jadi kaca ini insya Allah nggak ada masalah ya, karena dari toleransi pabrik dengan realisasi di lapangan itu masih sangat jauh. Jadi mantap, gua nggak usah takut kaca ini tiba-tiba melenting, pecah atau gimana, karena kaca meletus atau meledak, terutama kaca tempered, ketika kelendutannya itu udah melebihi dari batas toleransi. Dia terus menggembung, akhirnya nggak kuat dan ambiar. Nah seperti itu. Tapi setelah gua mengukur kelendutan kaca ini dan gue bandingkan dengan toleransi pabrik, gue cuma ya 5, yang gue punya 5 mili, batas toleransi pabrik 32 mili. Jadi safety gue masih sangat jauh ya. 4,3. Oke, tengah. Tiga sampai nggak nyampe 4 itu, 3,8 atas itu 4, lewat juga sih. Oke, lihat nanti dari kamera. Terus apalagi ya, bagian ini nanti akan gua tutup. Jadi ini akan gua tutup pertama dengan triplek, kemudian gua akan pakai HPL yang murah untuk sekedar nutup doang. Kemudian begitu kanopi di sini udah dipasang, ini akan gue pakai akrilik. Gue pakein akrilik karena gue pengen sudut-sudut ini bentuknya nggak siku, tapi seperempat lingkaran. Jadi nanti frame-nya agak lebih manis ya kalau seperempat lingkaran di bagian sini dibanding siku begini. Jadi itu hanya sekedar informasi tambahan mengenai besi UMP ini. Karena besi UMP ini kalau dibiarin lama-lama nih, ini kan nampung air nih, terus kena panas lama-lama berkarat, gue ngeri juga. Jadi makanya ini insya Allah minggu depan udah gue tutup. Intinya ditutup pakai HPL supaya tidak lagi menampung air dan besi ini tidak terekspos oleh hujan panas yang akhirnya dapat membuat besi ini berkarat dan mengurangi kekuatannya. Jadi bagi kawan-kawan yang nanya mengenai besi ini mau diapain, itu solusi gue pakein HPL dulu yang murah. Nanti begitu udah tahap finishing, begitu dengan gazebo-nya juga, baru gue pakein akrilik. Karena kalau langsung gue pakein akrilik, terus ini masih berantakan, takutnya akriliknya nanti kegores-gores dan akhirnya jadi jelek. Jadi makanya gue mikir ya udah pakai HPL yang murah dulu. Setelah semua udah selesai, baru finishing akhir kita pakein akrilik. Jadi secara umum Megatank udah selesai. Jadi tinggal gue uji seminggu ke depan. Kalau aman semua, gua kuras. Habis itu baru kita penyelesaian filtrasi di belakang. Jadi mungkin itu aja yang bisa gua update ke kawan-kawan mengenai proses pengisian air Megatank ini. Dan gua sangat terima kasih buat semua yang sudah mendukung gua selama ini hingga akhirnya Megatank ini pun jadi. Ini suatu, gua nggak tahu lagi lah mau ngomong apa mengenai ini.
Jadi itu aja mungkin yang bisa gue share, dan see you guys in my next video. Bye bye.